DPX Professional Product 234 XL 234W crossover ya nih, crossover aktif. Ini rusaknya ya, rusaknya ini udah saya tandai ya, yang low ini itu krosok-krosok ya, seperti kresek-kresek. Kalau yang ini, yang kiri itu suaranya nggak keluar, cuma ada kadang godok gitu ya. Nah ini knopnya udah dilepas ya sama pemiliknya. Nah ini coba dulu ya, coba Pak. Nyalakan, saya kecilkan dulu. Oke, coba satu-satu ya. Nah ini yang sebelah sini dua bunyi. Nah, ada resek-resek ya. Nah ini saya invest ini ada resek-resek. Digeser resek-resek ya, resek nggak bersih. Nah nyoba ini tanpa input ya, coba inputnya saya lepas. Nah ini ya, input saya lepas, ini terkadang sinyalnya gerak-gerak ya. Nah tuh ya, nah saya lihat ya, nah itu ya, jadi sinyalnya gerak-gerak ya, padahal tanpa input. Yang ini sama, ini coba saya lepas saja, tapi ini kalau saya makan, nah meletup gitu ya, ya kurang lebih sama ya. Yang sini bisa lepas juga inputnya ya, yang 11 kadang. Nah tuh ya, nah seperti itu ya. Meletup yang satu jelas ya, krosok. Nah jadi bisa dilihat dari indikasi LED-nya ya, padahal inputnya saya lepas ya, lepas semua. Yang satu sama, ini kalau saya geser kadang kayak godok. Nah tuh ya, kalau seperti ini ya, yang jadi biang kerok ya, kondisi seperti ini itu perkiraan awal saya masalah cuma di potensionya ya, kemungkinan yang lain ya IC-nya ada yang bermasalah ya, IC preamp-nya saya juga bermasalah. Tapi kalau seperti ini, kecurigaan awal saya ya di potensionya ya. Ini saya buka dulu aja. Jadi cukup nanti semprot pakai kontak cleaner dulu ya. Kalau masih, baru dioprek-oprek bagian lainnya ya. Nanti semprot semua aja potensinya. Wah ini pakai kunci ya, saya pakai tangan aja. Dalamnya seperti ini ya, seperti ini dalamnya. Nah ini bisa dari IC-nya ya, IC-nya yang bermasalah untuk woofernya ya, atau potensinya. Wah ini posisinya, oh ya gampang dari samping. Oke, ini coba saya semprot dulu ya semua potensinya ya, untuk volumenya. Ini semua saya semprot aja. Saklarnya juga ya, nah, tadi saya tekan itu juga kadang kemerosok ya. Ini kalau saya lihat ini pernah juga disemprot ya. Oke, putar-putar dulu tensionnya.
geser dulu potensionya. Kalau potensionya rusak susah ya nyarinya ya, susah nyarinya. Nah, ini model seperti ini nggak ada yang jual di pasaran. Oke, udah saya semprot sekali lagi aja. Oke, sekarang saya coba nyalakan lagi tanpa input ya. Saya nyalakan. Nah, ini, nah yang ini masih ya, yang sebelah sini masih ternyata. Nah, kerodok itu. Nah, yang ini ya masih ya, masih. Nah, masih ya. Masih. Nah, ini kalau saya geser-geser sok ya, masih ya, masih. Nah, masih. Yang ini ya sama, masih. Nah, kadang ceduk. Nah, dok. Ini saya masih curiga yang ini, itu masih curiga di potensionya ya masalahnya. Kenapa saya curiga di potensionya? Karena saya geser-geser itu dia ini volume max ya, volume maksimal. Ini dia nggak keluar, nggak kerotok lagi ya. Tapi ketika saya geser, keluar lagi seperti itu. Saya volume max, enggak. Nah, sekarang yang sini, ya, apa ya? Kodok yang ini. Nah, ini kadang kodok ya, seperti meletup. Perkiraan saya sama, masih di potensio. Ini coba saya kasih input, saya frekuensi low nya. Nyala ya, nggak masalah, kodok. Cuma terkadang kalau kita geser potensionya meletup ya, cedok. Nah, seperti itu. Oke, ini saya buka dulu ya, saya bongkar dulu. Saya matikan dulu. Saya lepas dulu. Jadi ini saya bongkar dulu ya. Ini bongkarnya harus panel belakangnya ini skopnya lekas semua. Ini panel depan juga ya, kalau potensionya nggak perlu ya. Tapi ini nanti lihat dulu ya, karena ini saya mau bongkar potensionya ini mau saya bongkar. Kalau diganti agak susah nyarinya, agak susah. Bahkan mungkin nggak ada yang jual. Kalau mau ya diganti potensio biasa ya, terpaksanya ya, karena ini berupa skala itu ya. Jadi kalau kita geser seperti cedik gitu ya, seperti rotari. Oke, ini saya bongkar dulu ya. Nanti setelah itu untuk ngeblok kodok potensionya saya rekam lagi. Ini yang lain udah saya coba ya, nggak ada masalah. Untuk headlow-midnya nggak ada masalah. Oke, ini udah saya lepas ya. Ini kelihatannya juga pernah dioblok kodok nih. Tuh bagian sini ya. Ya sini masih bagus. Oke, ini coba bongkar dulu ya. Coba bersihkan dulu ya. Kalau disemprot nggak mandi, coba kita nggak mempan ya, nggak mempan. Itu coba kita bersihkan dulu ya, Wah, susah ya ternyata. Wah, seperti ini ya dalamnya ya. Ini ternyata diklaim seperti ini. Oke, ini saya cari cotton bud dulu ya, pembersih telinga itu ya.
nanti kita bersihkan di sela-selanya sini ya, pakai alkohol ya, alkohol dulu, bersihkan pakai alkohol. Oke, saya cari cotton bud. Oke ya, ini saya udah ambil cotton bud. Ini harus pakai cotton bud ya, cotton bud kecil, karena ternyata diklem bagian situnya ya, diklem. Itu sebetulnya kalian ganti potensio biasa itu nggak masalah ya, sama aja, cuma kan ini dalamnya seperti ada gotrinya ya, jadi nyetik gitu ya. Ini potensio biasa, kalian ganti potensio biasa pun bisa, cuma nggak nyetik ya. Ini ya, sebelum kalian harus kalian gepengkan dulu ya ujungnya seperti ini juga, karena apa, ini selanya kecil banget di sini ya, sela-selanya ini kan yang kita bersihkan. Ini kan di bagian dalamnya ya, dia harus dimasukkan ke sela-selanya ya. Kalian masukkan aja pelan-pelan, dibersihkan ya, bersihkan, karena ini diklem, agak susah juga buka klemnya. Lebih baik coba bersihkan seperti ini ya, seperti ini. Seperti ini. Atau kalau memang pengen sempurnanya ya, memang harus diganti ya, ganti potensinya. Ini coba saya bersihkan dulu. Bersihkan dalamnya, pelan-pelan aja. Tinggal dua. Oke, ini udah saya bersihkan ya, dalamnya ya. Ini nanti kalau dicoba masih bermasalah ya, ganti potensio ya. Aduh, ini sampai kotor seperti ini ya, jadi harus kalian bersihkan betul-betul bersih ya, betul bersih. Ini kalau kalian lihat itu dalamnya kelihatan ya, nah itu kan di ujung sana juga ada bagian yang putih ya, ujung sana itu juga harus bersih. Tapi kalau diperhatikan bagian dalamnya itu kotor banget, hitam, ada putihnya ya. Nah, yang ujung sana ada putihnya, ini bagian karbonnya itu harus bersih ya, benar-benar bersih. Itu kemungkinan itu yang menyebabkan konslet juga bisa ya, jadi grotok-grotok seperti itu. Oke, ini saya pasang lagi ya. Oh ya, ini ya caranya, jangan lupa ya, ini harus kalian pipihkan ya cotton bud yang kecil, karena harus masuk ke sela-sela situ. Oke, ini saya tutup, satu saya pasang, ini saya bongkar dulu yang satunya terus dicoba ya. Oke, saya blok dulu yang satunya. Oke, ini sudah saya pasang lagi ya, sudah saya pasang lagi. Ternyata yang sebelah kanan ini dia masih krosok-krosok ya, masih krosok-krosok, dan yang sini terkadang masih sama, walaupun sudah saya perbaiki potensionya ya, mana perkiraan saya itu potensionya yang bermasalah. Nah ini ya, ternyata setelah saya telusuri, penyebab grotok-grotoknya itu ini ya, switchnya ini ya. Nah ini switch untuk pembalik fasenya ya, fasanya ini ya, kalau dilihat di sini ya. Nah, pembalik ya, jadi pembalik polaritasnya fasenya ya. Jadi kalau kalian masang spekernya terbalik ya, tinggal dipencet ini, dia akan otomatis, nggak perlu bolak-balik spekernya ya, spekernya. Nah itu ternyata ya ini ya biang keroknya, dan ini sudah saya jumper di bawahnya, jadi saya langsung ya
saya langsung ini tanpa switch saya lepas, tapi yang bawah harus di jumper ya. Jadi kalau dia tidak tertekan ya seperti ini ya, kalau tidak tertekan itu kaki yang depan dengan yang tengah ini ya, jadi kaki yang sini dengan yang sini ini terhubung. Sama juga yang ini ya, ini anggap aja 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi kaki 1 dan 2 itu terhubung, kaki 4 dan 5 itu terhubung, jadi harus di jumper ya. Jumper, nah, ini udah saya jumper. Nah, seperti kalian lihat ini udah saya nyalakan dari tadi. Jadi saya ngoceh-ngoceh ini sudah nyala ya dari tadi, dan bisa kalian lihat di sini tidak grotok-grotok sama sekali ya, sama sekali. Nah, ini coba ya, saya kasih input ya, ini nah, tuh bisa kalian lihat. Jadi ini dari tadi itu sudah saya nyalakan ya, saya ngoceh itu saya nyalakan grotok-grotok. Oke ya. Oke. Saya lepas, saya matikan. Nah ya. Berbeda di awal tadi ya, di awal tadi ya. Jadi masalahnya di sini. Nah, yang jadi masalah sekarang, masalah kok banyak ya. Jadi masalah sekarang ini sudah coba saya semproti, itu masih sama aja, nah, sama aja, nggak ngefek. Saya coba carikan yang ini switchnya, saya coba carikan ya, saya belikan, ternyata nggak ada yang jual. Nah ini ya, jadi ini akan saya coba bongkar ya, mudah-mudahan bisa. Ini kalau tidak bisa ya nanti kemungkinan saya akan bilang pemiliknya ya, solusinya ini tidak dipakai ya untuk selektor, untuk pemilik pasangnya ya, itu tidak usah dipakai, jadi langsung jumper gitu ya. Misalkan ini dipasang, hanya dipasang kaki ujung depan ya, sama belakang aja yang disolder, nanti yang sana tinggal di jumper aja ya. Nah seperti itu, jadi dilangsungkan aja. Nah ini coba ya, ini coba saya bongkar bisa atau tidak ya, karena kecil ya, kecil. Saya seperti ini biasanya ya memang harus saya ganti ya, semprot nggak mempan ya, kecil banget dalamnya. Ini saya juga belum pernah bongkarnya model seperti ini. Saya coba dulu atau tidak ini. Susah. Enggak, tempatnya terlalu sempit Pak. Tuh, ini pecah, mas PT2. Terus ini hasilnya drivernya pecah. Ini Wah, pecah. ya parah. Nggak berani. Tak berani. Riskan nih gede aku wani. Gede. Solusinya ganti switching. Nah seperti ini ya dalamnya ya. Nah ini bisa kalian lihat, waduh, pada mencolot. Nah ini coba saya amplas dulu ya, saya bersihkan dulu. Nah ini ya, seperti kosong berkarbon ya. Coba ya bersihkan.
Oke ya, ini dalamnya udah saya bersihkan ya. Yang hitam-hitam tadi ya, seperti berkarbon itu ya, itu sudah saya bersihkan, udah hilang ya. Kemungkinan penyebabnya itu ya, jadi antara connect nggak ya, itulah yang menyebabkan grotok-grotoknya ya. Jadi seperti perpindahan ya selektor switchnya itu, antara connect nggak connect ya, sehingga grotok-grotok, menimbulkan suara grotok-grotok. Oke, ini saya pasang lagi. Posisinya tidak ditekan ya, tidak ditekan, berarti yang connect itu yang depan ya, depan seperti ini. Nah, ini atau kaki 1, 2, 5 dan 4 ya, 4 dan 5. Nah seperti ini. Oke, sekarang kembalikan lagi posisinya. Ya, udah. Oke, udah ya. Nah, nanti ini saya tambah sedikit lem ya nanti ya, biar kuat. Oke, ini saya coba, bukan coba ya, bongkar yang satunya lagi ya, yang satunya lagi. Terus dicoba ya, coba pasang, masih kotor-kotor atau enggak. Oke, ini saya bongkar dulu yang satunya. Oke, nah ini ya, setelah ini saya lanjut memperbaiki di dalam ya, karena kemarin udah sore. Jadi saya lanjut di hari berikutnya ya, dan ini kebetulan juga pas tanggal merah ya, dan Ki Gondrong juga nggak masuk tanggal merah ya, libur. Jadi ini saya kerjakan di dalam aja ya, karena juga sepi. Oke, ini ya, ini switchnya ini belum saya pasang, udah saya pasang, tapi kelihatannya juga masih grotok-grotok ya. Jadi saya lepas lagi, dan saya juga udah konfirmasi pemiliknya. Kemungkinan nanti saya jumper aja seperti ini ya, saya jumper. Saya kecilkan dulu. Jadi saya jumper, dan di sini masih ada satu masalah ya. Kalau grotok-grotoknya udah hilang, udah nggak ada masalah, karena memang penyebabnya switchnya. Ini masih ada satu masalah ya, untuk low-nya ya. Ini kalau ini ya, ini coba saya besarkan setengah atau full aja ya, full mentok. Ini juga saya besarkan full mentok. Ini baliknya belum saya pasang. Nah ini bisa kalian, bentar, ini belum saya set yang sama dulu ya. Saya set sama dulu. Ini belum saya. Ini saya low-nya, bentar, saya set sama dulu ya. Saya kecilkan dulu aja. Oke, ini satu ada. Saya set sama. Oke ya. Sini aja, fokus ini aja ya. Ini saya setengah aja, setengah. Oke. Ini ya. Bisa kalian lihat nanti di sini outputnya. Itu outputnya nggak imbang ya, nggak imbang.
Jadi yang sebelah sini itu kecil banget ya, kecil banget. Ini kalau saya mentokkan, kalian lihat ini segini ya. Padahal ini setengah ya, setengah. Tapi ini kalau saya setengah, bisa dilihat outputnya kecil banget, kecil banget, kecil banget. Jadi yang sebelah sini itu masih ada masalah di outputnya ya, outputnya. Ini ya. Jadi saya matikan dulu. Saya cek ya. Ternyata ada satu komponen yang mencurigakan ya. Jadi kalau seperti ini ya, ini gampang-gampang susah ya, karena kita harus mencari bagian mana yang menjadi biang keroknya ya. Tentunya apakah di sini potensinya udah diperbaiki, tentunya nggak ada masalah. Dites saja ya, kalian tes posisi setengah-setengah, kalian cek pakai multitester itu sama enggak. Kalau sama nggak ada masalah, tapi ini udah saya cek nggak ada masalah. Jadi kemungkinan bisa dari outputnya ini ya yang bermasalah. Ini setelah saya cek itu ada satu komponen, ada satu komponen ya, resistor itu yang mencurigakan. Oke, mencurigakannya seperti apa? Oke, ini saya pakai multitester analog aja ya. Analog atau digital sama aja ya, kalian cek. Ini gelang 5 warna ya, toleransi 1%. Ini saya pakai skala 100 ya, sebenarnya nggak perlu 100 kali 10 aja. Nah, kalau komponen yang akan dicek itu nilainya juga kecil. Oke, seperti ini. Gimana posisinya ya? Agak working kong. Agak sempit ya. Oke, seperti ini aja ya. Kelihatan ya testernya ya, terpantul cahaya. Ini saya matikan. Wah, malah gelap ya, nggak kelihatan. Yang penting kelihatan ya. Oke, di sini saya akan menunjukkan komponen yang bermasalah itu yang ini ya, yang sini, sini dengan sini. Nanti saya bandingkan ya. Oke, kalian lihat multitesternya, aduh nggak kelihatan ya. Gini aja ya. Yang jelas ini dengan yang ini ya. Jadi dibandingkan aja ya. Oke, ini saya tes seperti ini. Bisa kalian lihat jarumnya bergeraknya segitu. Kalau yang sini, nah segitu ya, segini. Jadi mencurigakan ya. Nah ini ya. Ini memang kecil banget ya bergeraknya. Ini kalau saya pakai skala kali 100, nah itu bergeraknya segitu. Kalau saya pakai kali 100 ya, nah itu segitu ya. Nah, jadi ada komponennya itu yang bermasalah ya. Jadi kalau kalian punya kasus seperti ini ya, itu nggak usah bingung, maksud saya nggak usah bingung tuh gimana. Kalian tinggal bandingkan aja antara yang kiri dan kanan ya komponennya ya. Seperti ini saya juga bandingkan antara yang kiri dengan yang kanan. Nah, itu bagian mana yang kira-kira mencurigakan. Nah, ini untungnya seperti itu ya, kiri dan kanan. Tapi kalau kiri dan nggak ada kiri dan kanan, nah itu yang cilaka, karena susah untuk mendeteksi komponen itu rusak atau tidak. Apalagi ini gelang 5 ya, seperti ini. Nah, ini kalau dilihat ini biru, hitam, kuning, nah itu kurang lebih sekitar 60 ya, 6. Biru itu 6, nggak salah. Biru 6. Nah, ini coba akan saya lepas dulu ya. Resistornya lepas dulu, terus ukur ya apakah dia putus atau mulur. Perkiraan saya putus, mulur juga bisa ya, karena tadi diukur nilainya besar ya, besar kecil. Rusaknya ternyata apa sih saya ini. Oke, cari alat congkel dulu ya. Oke. Karena ini
double layer lah. Double layer tuh enggak gampang-gampang susah. Lepasnya. Oke, ini udah saya lepas. Sekarang coba dicek ya. Oke, cek lagi. Nah, seperti ini. Nah, ya kan. Ini saya pakai skala kali 100 ya. Tuh, dia nggak bergeming sama sekali ya. Tuh, nggak bergeming sama sekali ya. Udah saya pakai skala kali 100. Kalau dilihat nilainya, nah, ini saya kali 1 kali aja juga dia nggak ada reaksi ya. Ada reaksi berapa nilainya ya. Ini sekitar 60 ya. Bisa kalian lihat di sini. Warnanya gelangnya biru, hitam, kuning, emas, dan coklat. Oke, ini saya ganti pakai resistor biasa aja. Nggak punya 1%. Waduh, ini ya saya nggak punya komponennya. 68 ohm. Ini saya pakai komponen untuk sementara dulu aja ya. Nanti kalau udah fix baru mungkin saya carikan yang 1% aja. Nanti sekalian coba cari switchnya ya. Oke ya, ini saya pasang dari atas ini aja. Saya pasang dari atas. Nah, ini kemungkinan nanti durasinya panjang ya. Panjang. Tapi mudah-mudahan bermanfaat ya nanti. Dan harap dimaklumi juga ya, seperti ini, servis seperti ini tidak bisa saya membuat video seperti cara memperbaiki ya, berbeda ya. Cara memperbaiki itu berarti ada stepnya ya, udah tahu rusak bagiannya ini step-stepnya seperti ini. Tapi kalau seperti ini semua video yang saya buat itu ya, itu karena belum tentu saya kerusakan ya. Kalau servis seperti ini kerusakan yang sama belum tentu penyebab rusaknya itu sama ya. Jadi ya video yang saya buat ya kurang lebih seperti ini ya, seperti apa ya, seperti membuat vlog ya, vlog aktivitas saya nyervis. Oke, sementara seperti ini, seperti ini. Nah, coba sekarang biar lebih afdolnya, coba bandingkan lagi ya, bandingkan lagi, saya tes lagi. Setelah ini terpasang ya, nah segitu ya pergerakan jarumnya ya. Sekarang saya bandingkan dengan yang ini, nah udah sama ya, kurang lebih sama ya, kurang lebih sama. Oke, untuk sementara dulu. Sekarang kita coba lagi, coba lagi, pasang lagi. Saya pasang lagi, saya nyalakan lagi. Sekarang saya setel dengan skala yang sama ya. Dan sekarang kita coba tekan, saya nyalakan. Sekarang bisa kalian lihat, kurang lebih hampir sama ya, selisih sedikit ya, biasalah ya, nggak bisa pas-pas banget. Ini juga kurang geser dikit ya. Sudah sama ya, outputnya udah sama, udah nggak ada masalah. Ini juga, nah sama ya.
ini pakai ini juga agak rusak dikit, pakai skala yang sama. Ini masternya ya, gainnya, ini frekuensinya sama-sama, dan volumenya subnya segini, ini sama subnya segini, dan bisa dilihat udah sama ya, berbeda dengan awal tadi ya. Awal tadi itu sangat jomplang, perbedaannya kecil, sebabkan karena salah satu komponen yang bermasalah. Oke, ini saya tinggal merapikan ya, terus ini saya belikan dulu resistornya karena ini bekas, dan bukan bekas ya, stok saya lama, kakinya agak berjamur. Mending saya belikan aja yang 1% juga. Ini ukurannya sekitar kalau dilihat ini ya sekitar 60 ya, 60 ohm. Tapi kalau kita pakai ukuran biasa kan 60 ohm enggak ada, adanya 68. Terus saya ganti. Ini nanti juga saya jumper ya. Jadi ini udah enggak gembrotok ya. Ini untuk membuktikan gembrotok atau enggak. Nah, ini saya lepas lagi untuk inputnya. Tidak saya kasih input, ini saya nyalakan, bersih ya. Bisa dibandingkan saat awal itu kalian bisa lihat tanpa input saya nyalakan itu yang channel sini ya, terutama itu grodok-grodok. Yang sebelah sini itu terkadang ya, kalau saya putar tuh kadang grok seperti itu. Oke, ini saya rapikan dulu. Oke, ini tidak jadi saya rapikan ya, baru saya pasang satu switch. Ini switchnya sudah saya pasang, ternyata masih nggak mau ya, seperti yang saya bilang. Ini belum saya rapikan karena pemiliknya mau ke sini, karena orang jauh ya, kebetulan pas libur sekalian mampir ke sini ya. Dan ini nanti udah dia telepon sih udah saya jelaskan, cuma ini tidak saya tutup dulu. Jadi saya jelaskan ke pemiliknya dulu ya. Jadi kalau memang mau dipasang ya hanya untuk pajangan aja ya, tapi ini tidak difungsikan ya, tidak difungsikan karena dipasang bisa bikin grotok-grotok lagi. Padahal udah saya bongkar ya. Kalau yang ini ya kurang lebih sama ya, udah saya bongkar ya, masih seperti itu ya kadang-kadang ya, tapi udah perbaiki. Ini sudah saya ganti ya resistornya. Ini saya samakan aja karena saya nyari yang 60 ohm itu enggak ada, adanya 68, jadi ini ya sama. Ini saya ganti 6,8 68 ohm, 68 ohm udah sama, dan suaranya ya masih bagus, udah imbang. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya. Jadi ini enggak jadi saya rapikan, jadi ini karena mau saya tunjukkan ke pemiliknya dulu. Oke, kalau ada pertanyaan ya silahkan tulis di kolom komentar. Kalau suka videonya silahkan like, kalau nggak suka silahkan di dislike, share kalau menurut kalian bermanfaat. Ini mungkin durasinya agak panjang ya, ya karena kalau servis ya memang seperti ini. Tahap-tahapannya ya, apa yang pertama curigai yaitu yang perbaiki dulu step-stepnya ya, potensialnya masih sudah diperbaiki masih seperti itu ya, ternyata switchnya udah diperbaiki masih bermasalah ya, diakali udah diakali, ternyata yang sebelah suaranya nggak balance ya, perbaiki habis seperti itu. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam obrol.